Aku bukan menantu sampah, bab 701 dia tidak pantas, tapi aku pantas. Rocky mengerutkan kening, demi nama baik Wakil Ketua Asosiasi Tuan Gibson, ia tidak ingin banyak berdebat. Temperamen bocah ini sangat gegabah dan terlihat arogan. Maggie tidak senang dengan sikapnya, ia langsung menyerang Willius. Apa maksudmu ini? Kalau tak ngerti jangan bicara sembarangan. Ilmu kakak Rocky 100 kali lebih hebat dari Ricky Zhao. Maggie, apakah menurutmu dia tampang orang yang berlatih bela diri? Kalau yang datang adalah Ricky Zhao, aku yakin ia bisa masuk 3 besar, tapi orang seperti ini, tubuh ni kerdil tak berotot, takutnya satu tendangan dari keluarga Kim ia terpelanting dan jatuh dari ring, sangat memalukan. Saat ini, Rocky berkata dengan tenang. Jaga kata-kata kalau berbicara, demi Presiden Brandon, aku lepaskan kamu kali ini. Haha, lepaskan aku. Willius berteriak dengan suara lantang, ayo semuanya lihat orang ini menganggap dirinya paling hebat, sombong sekali, tidak tahu seberapa tinggi langit dalamnya tanah. Pada saat itu juga Presiden Brandon menghampiri dan melotot pada Willius. Willius, jangan bersikap tak sopan pada Master Rocky, cepat minta maaf. Dengan geram Willius membalas, paman, aku tak mengerti apa sih hebatnya dia, kenapa kalian begitu menghormatinya. Willius, dengar atau tidak, minta maaf. Maggie juga memasang muka dingin. Maggie, aku. Brandon berkata dengan suara ngebas, kalau kamu tidak minta maaf, sekarang juga aku cabut hakmu untuk kompetisi ini. Wajah Willius menegang, otot-ototnya serasa saling mengkait gemelutuk. Diskualifikasi ini bukan lelucon, justru ia ingin menggunakan kesempatan ini menunjukkan kehebatannya pada Maggie. Sementara ia memendam rasa cemburunya, dengan enggan meminta maaf pada Rocky. Tiba-tiba, ia melihat tangan Maggie merangkul lengan Rocky, rasa cemburu menyerang sampai ke otak. Disergap api cemburu yang membabi buta, ia berteriak histeris, hei Margalin bajingan, pergi jauh dari Nona Maggie. Sampah seperti kamu, apakah layak untuk Maggie? Brandon menunggu Willius minta maaf, tak disangka ia malah melampiaskan emosi dan meremehkan orang. Willius, kamu keluar dari ruangan ini. Dia yang harus keluar. Willius menggertakkan gigi, ia tak peduli lagi, ayahku adalah sponsor terbesar dan menginvestasikan 80 miliar ke asosiasi bela diri tahun ini. Paman Brandon, kamu tak berhak mengusir aku. Kamu berani? Wajah Brandon merah menahan emosi, tak bisa berucap satu kata pun, serangan jantungnya hampir kambuh di tempat. Tapi asosiasi bela diri ini bukan milik pemerintah, sangat bergantung pada para sponsorship untuk bisa terus bertahan, namun Willius sudah mempermalukan dirinya. Pelipis Brandon mengerut menjadi satu karena menekan amarah dalam dirinya, ia tak berdaya. Saat ini, tiba-tiba terdengar suara mencekam. Dia tak pantas, aku layak. Dengan kesal Willius mendongakkan kepala dan berteriak, mengandalkan kemampuan secuilmu. Kamu. Belum selesai ia bicara, ia melihat Rocky mengangkat satu kakinya, melayangkan tendangan ke arahnya. Tong. Belum sempat Willius merespon, sekujur tubuhnya terbang karena tendangan tersebut, dan rasa nyeri menjalar di perut bagian bawah. Tubuhnya seperti meriam yang meroket di angkasa dan berputar, melayang sekitar 7-8 meter, lalu jatuh terbanting ke lantai seperti karung pasir yang berguling-guling. Semua orang tercengang, keheningan menyelimuti seluruh ruangan. Tidak ada yang menyangka, Rocky yang tadinya nampak kalem, jurus tendangannya sungguh mengerikan. Sakit.
Sekujur tubuh Willius sakit tak bersisa, tulang belulangnya seakan hancur berkeping. Ia berusaha sekuat tenaga untuk bangkit dan berdiri. Bau amis tercium dari bawah hidungnya. Ia menyentuh dan merasakan segumpal darah kotor. Seketika Willius menjadi berang dan mengamuk. "Rocky, kamu berani memukul aku? Kamu tahu siapa aku? Sampah ini. Cari mati." Dalam ekspresinya yang datar terbersit ketidaksabaran di wajah Rocky. "Aku tak peduli siapa dirimu, atau siapa keluargamu, aku tak peduli, karena orang seperti kalian semuanya adalah sampah." Selesai bicara, dia berbalik dan pergi. Amarah Willius masih tidak mereda. "Rocky, tunggu saja kamu. Hari ini juga kamu harus patuh dan berlutut di hadapanku." Rocky mendengus dingin, bahkan menoleh pun tidak. Maggie juga emosi dan menghentakkan kakinya, berkata ketus dengan Willius minggir, dan menyusul Rocky. Brandon yang di sampingnya tersadarkan, menyusul Rocky dan tersenyum masam. "Master Rocky, ini salahku, tak sanggup mengatur Willius. Ia bersikap kasar padamu. Keluargamu memproduksi obat di kota Wasa cukup terkenal, dan punya relasi bisnis dengan 4 keluarga besar. Aku juga tak sanggup menghadapinya. Tapi Anda jangan khawatir, aku akan membicarakan hal ini pada Wakil Ketua Asosiasi Tuan Gibson, dan menjamin Willius tidak akan mengganggumu lagi. Tak apa, itu masalah kecil." Sambil berjalan, tanpa menoleh Rocky menjawab dengan tenang. "Sebuah keluarga kecil di kota Wasa tak perlu bertindak apa-apa, cukup hubungi Lian, semua akan beres." Di luar aula seni bela diri, Willius mengusap wajahnya yang penuh darah dengan sekuat tenaga dan menggertakkan gigi. Asteris, kamu harus tahu bagaimana menuliskan kata ayah. Jangankan si Margalin yang hanya menantu keluarga Liu, bahkan keluarga Liu kota Gopo sekalipun, dia tak peduli. Hanya sebuah perusahaan konstruksi di kota kecil, tidak termasuk dalam peringkat atas, berani bersikap sombong. Dengan kemampuan ayahnya ia bisa membuat keluarga Liu lutut di hadapannya, memanggilnya Master. Saat itu, Gibson turun dari sebuah mobil Mercedes-Benz dengan tergopoh-gopoh. Ia terlambat. "Ayah!" Mata Willius berbinar dan langsung berseru, "Brandon mengusir aku tadi, cepat tarik kembali dana sponsormu, dan si Margalin itu." Belum selesai ia bicara, Gibson mengernyitkan kening. "Siapa si Marga Rocky? Sudah berapa kali aku peringatkan, sopanlah pada Master Rocky." "Dia. Kenapa kau harus bersikap sopan pada orang seperti dia?" Willius sangat kesal. Dia bahkan sudah ditendang dan dihantam babak belur sampai hidung berdarah. Ayahnya malah meminta ia harus berlaku sopan pada Rocky. Gibson baru memperhatikan ada noda darah di wajah anaknya. Keningnya berkerut dan bertanya, "Ada apa lagi denganmu? Aku menyuruhmu menjalin hubungan baik dengan Tuan Rocky, bersikap baik, kamu malah jadi seperti ini. Kalau kesan pertamamu tidak bagus di mata Tuan Rocky, bagaimana kelak aku perkenalkan kamu pada keluarga Jiang untuk membahas bisnis?" Willius tertegun, 4 keluarga besar kota Wasa, apa hubungannya dengan Rocky? Dia adalah ketua pengobatan tradisional. Farmasi yang sedang memproduksi obat baru akan memulai kerjasama dengan grup Jiang, dan mendirikan joint venture, bahkan mereka saja patuh padanya. "Kamu berani tanya aku kenapa?" Gibson berkata dengan kesal, hatinya dihimpit rasa tak senang.
Sebenarnya perusahaan kecil seperti miliknya tidak memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan grup Jiang dan joint venture untuk membicarakan produksi obat baru. Ia bermaksud menjalin sebuah pertemanan yang baik, tak sangka dipermalukan anaknya. Willius terdiam. Ayah, kamu bilang Margalin ini adalah ketua pengobatan tradisional dan bekerja sama dengan grup Jiang untuk membuka perusahaan. Dia mulai panik. Sebelumnya ia tidak tahu orang seperti Rocky adalah ketua pengobatan tradisional dan sangat disanjung, dihormati grup Jiang. Dari penampilannya, pakaian Rocky tidak lebih dari 1 juta, tidak seperti orang berada. Dan yang lebih mengherankan, orang kaya bisa menjadi menantu dari keluarga Liu yang kecil. Melihat gayanya, Gibson mengerutkan alis. Apakah kamu sudah menyinggung Tuan Rocky? Tadi aku bertengkar dengannya. Willius ketakutan dan pucat dengan ragu menceritakan sekilas kejadian tadi. Brengsek. Emosi Gibson langsung memuncak, seketika melayangkan tamparan pada wajahnya. Kesempatan emas ini, semua dihancurkan oleh anak brengseknya. Mendapat tamparan dari ayahnya, Willius tak berani berkata sepatah kata pun. Kalau sampai kerjasama ini gagal, kerugian keluarga Wu bukan saja ratusan miliar. Gibson masih sangat marah. Setelah menamparkan anaknya, ia tidak tahan untuk tidak berteriak. Cepat masuk, minta maaf pada Rocky. Lihat apakah masih ada kesempatan menebus kesalahanmu. Selesai berkata, Willius melangkah masuk ke dalam aula bela diri. Ia berharap melalui hubungan ayahnya Gibson, Rocky memberinya kesempatan bertobat. Aku bukan menantu sampah. Bab 702 Kelompok bela diri dari keluarga Kim. Rocky memasuki ruangan, banyak orang berkumpul di sana, juga banyak reporter yang hadir, sedang membawa kamera tak henti memotret sana-sini. Refleks ia mengerutkan alis. Acara kompetisi pertukaran seni bela diri internasional hari ini akan disiarkan secara langsung. Jenny sudah memperhitungkan waktu dengan tepat, menunggu Rocky bertanding di atas ring. Sebenarnya Jenny sama sekali tidak memahami tentang seni bela diri, ia hanya fokus pada hadiahnya. Dalam ajang kompetisi ini, tampaknya Rocky bukan hanya tak bisa menggunakan mantra tapi juga ekstra waspada agar tidak membocorkan identitas dirinya. Saat ini, Rocky mendapat telepon dari Yulia. Rocky, aku dan Melanie juga sedang melihat siaran langsung. Grup Su juga menjadi sponsor dalam acara ini. Kami tunggu penampilanmu ya. Rocky tertegun dan menyengir dalam hati. Tak disangka berita Melanie sangat cepat. Ia yang sedang berada jauh di kota Wasa juga tahu bahwa Rocky juga berpartisipasi. Rocky mengangkat kepalanya dan melihat ke sekeliling arena kompetisi. Sesaat ia tertegun dan membisu beberapa detik. Ia melihat iklan sponsor yang terbentang hampir sepertiga ukuran stasiun berisi sorakan untuk dirinya. Grup Babel, perusahaan Kings, keluarga Jiang Kota Wasa, aliansi bisnis Nangwang, keluarga Chen, keluarga Yan. Orang-orang besar ini bertindak lebih cepat daripada angin yang berhembus. Pasti banyak orang yang sedang menonton dirinya di depan televisi saat ini. Membayangkan situasi seakan sedang diawasi ini, membuatnya tak bisa berkata apapun. Tetapi untung mereka tidak membocorkan identitas dirinya, hanya menyapanya dengan sebutan Tuan Lin. Ini cukup menarik. Saat itu, Rocky mendengar sorakan Maggie. Kakak Rocky, lihat sana sangat ramai. Maggie menunjuk ke arah yang dimaksud. Rocky mengikuti arahan tangannya, mendongak kepala dan melihat.
Tidak jauh di sana, sekelompok pemuda dengan pakaian taekwondo berwarna putih sedang berkerumun. Di belakang pakaian mereka tertulis sebuah kata Kim dan terukir sebuah gambar. Gambar itu adalah seekor elang emas menginjak naga raksasa, memancarkan kejayaan tak terkira. Rona wajah Magi berubah dan berkata dingin, mereka adalah pasukan tim Goryeo, elang adalah ikon mereka. Ekspresi wajah Rocky agak muram setelah melihat gambar tersebut. Semua orang tahu, naga emas adalah simbol negara Hyuga. Dan tim Goryeo datang berlomba, beraninya menyablon pola gambar tersebut pada pakaian mereka. Ini artinya mereka ingin memproklamirkan pada dunia bahwa mereka telah mengalahkan Hyuga dan Hyuga ada di bawah kaki mereka. Keterlaluan. Magi juga melihat dan mengerti maksud pola gambar yang ada pada kostum mereka. Wajahnya yang cantik langsung memerah menahan emosi dan sepasang mata indahnya memancarkan api kemarahan yang dahsyat. Rocky juga berekspresi dingin. Keluarga Kim ini sungguh arogan. Tapi orang-orang yang mengerumuni mereka adalah anggota mereka sendiri, dan mereka dengan kelihatannya baik, membungkam punggung dan memberi hormat dengan sopan. Mereka tidak hanya berhormat, ada yang berfoto ria dengan keluarga Kim, ada juga yang dengan senang meminta tanda tangan. Melihat fenomena ini, Magi sangat marah. Siapa yang tidak tahu keluarga Kim meremehkan kami, kenapa orang-orang ini masih juga berlagak baik? Brandon menghampiri, apa boleh buat, kekuatan keluarga Kim mendapat pengakuan baik dari dunia seni bela diri, dan hubungannya dengan beberapa organisasi sangat dekat. Beberapa kata saja bisa mendapatkan kontrak kerjasama. Mereka menyenangkan mereka juga hanya demi mendapat cipratan keberuntungan. Demi mendapat keuntungan, orang-orang ini rela mengesampingkan martabat. Magi sangat kesal mendengarnya, marah namun tak berdaya. Semakin lama semakin ramai orang yang mendekati keluarga Kim, satu persatu sibuk memberi sanjungan. Di antaranya ada seorang pria paruh baya dengan pipi dan setelan jas berdeham dan tertawa pada orang-orang. Hadirin sekalian, hari ini kita kedatangan keluarga Kim sebagai peserta kompetisi seni bela diri. Ini adalah sebuah keberuntungan bagi kami. Jurus tendangan kaki keluarga Kim adalah yang terbaik di dunia. Kami anggota seni bela diri juga masih jauh dibanding dengannya. Banyak yang masih perlu kita pelajari dari Tuan Duchan. Bagaimana kalau kita undang beliau untuk menunjukkan sekilas teknik tendangannya? Selesai berkata, sambil tertawa ia bertepuk tangan. Di bawah kepemimpinannya, semua orang di sekitarnya memberi tepuk tangan semangat untuk beberapa anggota keluarga Kim. Orang-orang yang mengelilinginya adalah para pemuda berusia 20 tahunan, dan di antaranya adalah kaula tua berusia 60-an, tapi mereka hanya menyanjung beberapa pemuda yang ada. Terutama pria paruh baya dengan bentuk rahang lancip dan berjenggot, menunjukkan sanjungan yang berlebih. Magi semakin emosi dan bertanya, Tuan Brandon, siapa ini? Dia adalah Direktur Wu dari Asosiasi Seni Bela Diri Nangguang yang menyelenggarakan kompetisi ini. Brandon tertawa dan tersenyum pahit, dia juga pamannya Wulius. Mendengar pujian dari orang sekitar, para pemuda keluarga Kim semakin merasa bangga. Seorang pemuda berjalan ke depan, memberi isyarat untuk menampilkan stretching kaki. Ia menjulurkan tangan dan menunjuk salah satu pemuda kurus di tengah penonton, berbicara dalam bahasa Hyuga. Kamu naik. Pemuda yang diunjuk bergegas maju dengan senyum menghias wajahnya, menundukkan kepala dan membungkukkan badan sembari berkata, Tuan Duchan, kamu adalah idolaku, bisa menjadi lawanmu adalah keberuntungan besar dalam hidupku.
Kelihatannya ia berumur 30-an, di depan banyak orang, dengan lantang ia menyanjung seorang pria yang lebih muda darinya, berusia sekitar 20-an, sedikit rasa malu pun tidak ada. Melihat pria kurus ini, Brandon yang di sampingnya langsung pucat. Maggie juga tertegun dan bergumam, bukankah ini murid baru seni bela diri kita? Kenapa ia juga berpihak dan menyanjung anggota keluarga Kim? Hehe, tak bisa diandalkan. Duchan tertawa mengejek, mendadak ia mengangkat kaki kirinya dan menendang secepat kilat. Peng! Belum selesai pemuda kurus itu melontarkan sanjungannya, tiba-tiba sebuah tendangan mendarat di wajahnya. Ia terhuyung dan mundur beberapa langkah, segera dipapah kerumunan orang. Refleks ia teriak kesakitan, wajahnya berlumuran darah. Pangkal hidung pemuda ini putus, wajahnya bersimbah darah. Ia memuntahkan segumpal darah dari mulutnya. Kalau bukan dipapah orang, mungkin saja ia tak bisa berdiri tegak. Si marga Kim ini terlalu keji. Maggie berseru lantang, matanya merah membara. Walaupun ia tidak jelas melihat wajah pemuda yang menyanjung ini, tapi dengan jelas ia melihat tendangan Duchan. Ia menyepak wajah pemuda kurus tadi, dengan tendangan kakinya memutuskan pangkal hidung pria muda itu. Pemuda kurus itu tak henti berteriak kesakitan, tapi orang di sekitarnya tak peduli, mereka sibuk memuji Duchan. Tendangan Tuan Duchan sangat mempesona. Gaya tendangan ini sangat sempurna, benar-benar ciri khas keluarga Kim. Tendangan yang memukau. Pukulan bagus. Dengan ekspresi dan pandangan dingin Rocky menatap orang sekitar. Ia marah bercampur sedih pilu rasanya. Pemuda yang dipukul juga orang Yuga, namun orang-orang di sekeliling yang sebangsa dengannya tidak mempedulikannya, hanya tahu menyanjung anggota keluarga Kim. Duchan semakin melambung tinggi mendapat pujian orang-orang, dengan arogan dan melihat sekilas pada pria tadi dan berkata, sekali lagi. Pemuda kurus itu terkejut, langsung memohon belas kasihan, Tuan Duchan, aku tak bisa menandingimu, aku mengaku kalah. Masih belum ia bicara, satu kaki Duchan terlanjur melayang ke depan, ia kaget dan langsung bergerak mundur. Namun tendangan Duchan sangat gesit, pemuda kurus itu ditendang berkali-kali, ia meringkuk dan berteriak kesakitan, darah segar muncrat kemana-mana. Sampah Yuga. Duchan tertawa dingin, tubuhnya meloncat ke udara, sekali lagi ia mendaratkan tendangan tepat mengenai dada pemuda kurus tersebut. Tong-tong. Pemuda itu ditendang bertubi-tubi, tulang rusuknya patah, tak henti berteriak kesakitan. Di tengah sorak-sorai kerumunan orang, Duchan membalikkan tubuh dan menendang bagian belakang kepala pria kurus itu. Maggie berseru dengan emosi tinggi, Duchan sudah keterlaluan. Belum selesai ia bicara, seorang sosok muncul tiba-tiba, ia mencengkeram tendangan Duchan dan berkata dingin. Melakukan pembunuhan di wilayahku Yuga, imbalannya adalah nyawa. Satu kaki Duchan di atas tanah dan satu lagi kaki yang menendang ditangkap lawan. Saat Maggie melihat lebih jelas sosok ini, matanya langsung berbicar dan menjerit girang, kakak Rocky. Orang yang mengunci tendangan Duchan adalah Rocky. Wajahnya dingin, menggenggam kaki kanan Duchan dengan erat. Ekspresi Duchan berubah, dengan galak berteriak, sampah, lepaskan, kalau tak mau mati, cepat pergi. Belum selesai bicara, Rocky menangkap, menghentak keras dan melempar kaki kanannya seperti membuang sampah. Boom! Dalam sekejap ia terlempar dan jatuh keluar dengan keras.